dari mana dan tujuan mau kemana? Asalnya aku di Tangerang, terus lagi mau pulang kampung ke Blitar. Terkait tiket, perpustakaan dan ruang tunggunya gimana? So far aku hampir selalu mau naik metro dari sini dan ruang tunggunya oke banget. Cuman karena lagi crowded aja karena lagi mungkin masih siang, jadi sejam kereta juga masih banyak. Tapi untuk pemesanan tiket aku buy online dan so far terbaik dan aman aja. Terkait pelayanan PDKI gimana? Selalu membantu ya, kayak selama ini aku naik kereta selalu benar-benar dibantu kesulitan apapun. Nanya tiket, nanya gerbong dan lain itu bantu banget. Kan kakak sering menggunakan kereta nih kak, alasan kakak menggunakan kereta apa sih? Karena sekarang udah nyaman dan lebih murah terjangkau ya harganya. Terus ini persen banyak ekonomi new generation juga sih. Jadi penasaran kayak gimana sih. Terkait gerbong keberangkatan nih kak, kira-kira pernah ada kelambatan atau selalu tepat waktunya? Nggak pernah. So far nggak pernah ya naik kereta apapun telat itu nggak pernah. Harapan buat PDKI apa? Harapannya mungkin lebih ke arah bantu ya kalau di pasar Senen karena kan kita tahu ya banyak banget penumpang atau orang-orang yang bepergian tuh dari pasar Senen. Jadi so far ibaratnya itu sebenarnya cuman crowded dan banyak orang yang lebih milih kereta dibanding pesawat juga mulai mau pergi santai ya. Jadi kita sih Fasilitas nih pak, selain atau makan, tempat makan semuanya kira juga oke banget. Kak, boleh dibilangin lagi dari mana mau kemana kak? Dari pasar Senen mau ke Blitar. Emang sehari kerja di Jakarta berarti ya kak? Iya, di Jakarta terus ini mau pulang kampung. Berarti sekalian kan pulang, sekalian buat beli tiket baliknya nggak kak? Udah beli. Udah aman berarti ya? Aman, karena kita sempat lihat juga hampir full ya. Jadi kayak oh ya udah deh sekalian aja. CEO Danantara sekaligus Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Roslani memastikan akan melakukan groundbreaking 6 proyek hilirisasi. Ya, 6 proyek hilirisasi tersebut diantaranya proyek hilirisasi boksit, aluminium, bioaftur, kilang hingga proyek budidaya unggas di 5 tempat pada bulan Februari 2026. Rosan menegaskan pembangunan proyek hilirisasi ini dilakukan karena menjadi bagian dari strategi dalam mempercepat industrialisasi dan meningkatkan nilai tambah sumber daya alam di Indonesia. Groundbreaking yang dijadwalkan pada Februari 2026 mendatang ini tercatat memiliki nilai investasi sebesar 6 miliar dolar Amerika Serikat yang akan dikerjasamakan dengan perusahaan plat merah dan pihak swasta. Ya itu ada boksit aluminium ya di Balikpapan, kemudian ada bioaftur, kemudian ada ya refinery juga, kemudian ada unggas di 5 tempat. Yang DME juga kan ya Pak, salah satunya? Saya lupa gitu. Kalau nggak salah itu Februari. Itu Februari yang DME. Nah itu udah ada teknologinya dari perusahaan dari negara mana Pak? Katanya Cina udah masuk atau? Itu kan kalau teknologinya kita dianalisa oleh Chief Technology Officer kita Pak Sigit. Jadi kita baru meetingin sehari ini. Indonesia kembali memperkuat kerjasama hubungan bilateral dengan Kanada. Ya, secara khusus kerjasama bidang ekonomi dan pembangunan yang dibalut dalam penandatanganan Indonesia Canada Comprehensive Economic Partnership Agreement atau ICA-CEPA. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto menerima kunjungan resmi Menteri Negara Bidang Pembangunan Internasional Kanada, Radeb Singh Sarai. Kunjungan ini merupakan bagian penting dari upaya memperkuat hubungan bilateral Indonesia dan Kanada, khususnya di bidang ekonomi dan kerjasama pembangunan yang saling menguntungkan. Pertemuan ini berlangsung di tengah momentum bersejarah bagi hubungan kedua negara, yakni penandatanganan Indonesia-Kanada Comprehensive Economic Partnership Agreement atau ICA-CEPA, yang ditandatangani September 2025 dan direncanakan efektif berjalan di tahun 2026 ini. Menko Erlangga menegaskan ICA-CEPA sendiri memberikan preferensi tarif yang luas bagi ekspor Indonesia ke pasar Kanada, serta membuka peluang ekspor bagi sektor seperti tekstil, produk olahan, dan lainnya. Selain itu, perjanjian ini juga memperluas ruang bagi barang dan jasa Kanada masuk ke pasar Indonesia dan bisa menciptakan lingkungan perdagangan yang lebih transparan dan menguntungkan. Di selain komitmen Kanada untuk terus memperkuat kerjasama pembangunan dan pembangunan berkelanjutan secara strategis di tengah tantangan dan peluang ekonomi global. Dari Jakarta, Tim Liputan IDX Channel.
Harga emas melesat ke rekor tertinggi sepanjang masa pada perdagangan di hari Rabu seiring dengan meningkatnya ketidakpastian geopolitik dan ekonomi global yang mendorong investor memburu aset safe haven. Ekspektasi pemangkasan suku bunga The Fed turut memperkuat rally logam mulia. Harga emas spot melonjak 0,9% menjadi $4.628 per ons setelah sebelumnya menyentuh rekor intraday di level $4.641. Sementara itu harga emas berjangka Amerika Serikat ditutup menguat 0,8% ke posisi $4.635 per ons. Dari sisi geopolitik, ketegangan kembali memanas setelah Iran memperingatkan negara-negara tetangga yang menjadi tuan rumah pasukan Amerika Serikat bahwa pihaknya akan menyerang pangkalan militer Amerika jika Washington melakukan intervensi terkait dengan protes di dalam negeri. Di sisi lain, Menteri Denmark dan Greenland dijadwalkan bertemu dengan Wakil Presiden Amerika Serikat J.D. Vance setelah Presiden Donald Trump kembali menyuarakan tuntutan agar Amerika Serikat menguasai Greenland. Dari data ekonomi, penjualan retail Amerika Serikat pada November melampaui ekspektasi, sementara indeks harga produsen sesuai proyeksi bulanan, namun lebih tinggi secara tahunan. Ya, selanjutnya bisa dari bursa global, bursa ekuitas Wall Street merosot pada hari Rabu dipimpin penurunan indeks Nasdaq yang seiring kejatuhan saham teknologi ketika investor beralih ke sektor yang lebih defensif. Saham perbankan juga melanjutkan tren negatif setelah rilis kinerja kuartalan yang beragam serta tertekan kekhawatiran atas rencana Presiden Donald Trump untuk membatasi suku bunga kartu kredit. Kita lihat data selengkapnya untuk penutupan perdagangan bursa Amerika Serikat di dini hari tadi. Dow Jones Industrial Average ditutup melemah 0,09% ke level 49.149, S&P 500 terkoreksi 0,53% ke 6.926 dan Nasdaq Composite yang turun 1% ke level 23.471. Berikutnya bursa ekuitas Eropa berakhir di level tertinggi sepanjang masa didorong penguatan saham sektor kimia dan kesehatan di tengah perhatian investor terhadap dampak kelanjutan ketegangan geopolitik global. Stock 600 ditutup menguat 0,18% ke posisi 611,56 di tingkat regional. DAX Jerman melemah 0,53% ke posisi 25.286 dan FTSE 100 Inggris yang menguat ke 10.184 menguat 0,46%. PT Goto Gojek Tokopedia Tbk melaporkan telah menghabiskan 100% dana IPO sebesar Rp13,57 triliun. Ya, adapun dana IPO digunakan untuk sejumlah pos meliputi modal kerja Goto, penyertaan di Tokopedia dan PT Dompet Anak Bangsa, hingga penyertaan pada GoViet Technology Trading Joint Stock. PT Goto Gojek Tokopedia Tbk menghabiskan dana penawaran umum saham perdanaan atau initial public offering sebesar Rp13,57 triliun. Direktur Keuangan Goto, Simon Tak Leung Ho, menjelaskan Goto mendapatkan hasil penawaran umum senilai Rp13,72 triliun dari IPO pada tahun 2022 lalu. Dari jumlah tersebut, sebanyak Rp4,07 triliun telah direalisasikan untuk modal kerja Goto. Lalu sebesar Rp4,07 triliun untuk penyertaan pada PT Tokopedia. Goto juga menggunakan sebanyak Rp3,39 triliun dana IPO untuk penyertaan pada PT Dompet Anak Bangsa atau GoPay. Kemudian sebesar Rp678,7 miliar untuk penyertaan pada PT Multifinance Anak Bangsa, lalu sebesar Rp274,8 miliar untuk penyertaan pada Velox Digital Singapore Pte dan Rp273,96 miliar untuk penyertaan pada GoViet Technology Trading Joint Stock. Goto juga telah menghabiskan dana IPO sebesar Rp508,6 miliar untuk modal kerja PT Dompet Anak Bangsa. Dengan demikian, jumlah dana IPO Goto yang telah terpakai adalah sebesar Rp13,57 triliun atau telah sepenuhnya terpakai. Berbagai sumber IDX Channel. Ya, PT Indika Energi Tbk memperluas portofolio bisnis dengan mendirikan anak usaha baru yang akan bergerak di sektor manufaktur kendaraan bermotor. Ya, langkah ini menjadi bagian dari strategi diversifikasi usaha perseroan ke sektor non-batubara dan berkelanjutan. Pembentukan entitas tersebut dilakukan melalui dua anak usaha Indika Energi, yaitu PT Energi Makmur Buana dan PT Mitra Motor Group, yang secara resmi mendirikan PT Invi Manufaktur Andalan Indonesia pada 12 Januari 2026.
Corporate Secretary Indika Energy Adi Pramono menyampaikan bahwa pendirian anak usaha tersebut telah memenuhi ketentuan keterbukaan informasi sesuai regulasi pasar modal. Adapun anak usaha tersebut akan menjalankan kegiatan usaha di bidang industri kendaraan bermotor roda 4 atau lebih, termasuk industri karoseri, trailer, dan semi-trailer. Manajemen menegaskan bahwa pembentukan anak usaha baru tidak memberikan dampak negatif terhadap kondisi keuangan maupun operasional perseroan. Lebih lanjut, perseroan meyakini langkah pendirian anak usaha baru ini sejalan dengan arah strategis Indika Energy ke depan.